Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kang Gondrong di channel Kang Gondrong TV. Semoga sahabat-sahabat semua tentunya selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, pokoknya apapun lah hal yang positif. Tetap semangat, tetap selalu berpikir optimis, positif, karena memang itu bekal kita menjalani kehidupan ini. Berbicara tentang hal yang kita alami, banyak sekali hal-hal yang mungkin membuat istilahnya kita tuh terlalu terbawa perasaan, ataupun bahasa gaulnya itu baper gitu loh. Banyak. Padahal hal yang dibaperin itu belum tentu sesuatu hal yang nyata, belum tentu sesuatu hal yang pasti terjadi. Kenapa opening ataupun awal pembicaraan saya ke arah bahasa baper tadi ataupun terbawa perasaan? Karena yang mungkin kita obrolin kali ini itu sesuatu hal yang berkait dengan hal itu. Jadi kita sedang berpikir atau kita sedang mau membahas tentang bab mimpi. Gitu loh. Apa sih kaitan mimpi dengan baper tersebut yang tadi saya mungkin jadi awal pembicaraan? Saya sederhana saja, yang maksud arah saya itu seperti ini, bahwa banyak orang itu yang terlalu baper dengan mimpi yang dia alami. Jadi mimpi sesuatu terus dia tuh merasa itu loh, merasa kalau mimpi itu sesuatu hal yang positif gitu. Itu dia tuh kayak nih aku nih aja gitu loh. Nah, baper ini tidak selalu ke arah positif. Tidak jarang juga baper karena mimpi ini itu justru malah membawa kita ke arah kenegatifan ataupun menjadi kita jadi pesimis, menjadikan kita menjadi takut, khawatir, was-was dan sebagainya. Jadi misal kita mimpi sesuatu, nah terus kita tanya-tanya ke orang, tanya-tanya ke praktisi tentang tafsir mimpi, atau mungkin membuka buku-buku tentang tafsir mimpi, atau mungkin kayak zaman sekarang banyak sekali disediakan di aplikasi Google tentang tafsir mimpi. Jadi dia tuh mencari tahu, dan kalaupun hasilnya negatif, itu dia tuh jadi baper, itu jadi ketakutan, jadi selalu berpikir negatif gitu loh. Nah, ini yang saya maksud baper. Jadi kita kalau bisa jangan terlalu menyikapi sebuah mimpi itu dengan terlalu terbawa perasaan, yang justru malah membuat kita menjadi kurang baik. Hal ini juga berlaku untuk sebuah mimpi yang kalau mungkin diterjemahkan ataupun dicarikan artinya itu juga ke arah yang kepositifan. Jadi bukan berarti menjadikan kita baper, jadi merasa seenaknya, semaunya, tidak mau ngapa-ngapain karena menurut pendapat dia lah mimpi saya baik ini, misalnya seperti itu. Jangan seperti itu. Kenapa saya sampaikan hal ini? Karena kayak gini, mungkin perlu juga dipahami oleh sahabat-sahabat semua, penonton. Saya ngomong seperti ini, itu bukan berarti saya sedang mengingkari bahwa sebuah mimpi itu memang kadang ada makna, ada sebuah petunjuk, ada sebuah isyarat. Saya tidak sedang membohongi hal itu ataupun tidak sedang menutupi hal itu. Yang jadi poin utama saya itu justru malah bagaimana kita menyikapi mimpi yang kita alami. Itu poin utama saya. Jadi semoga dipahami dari dua
hal-hal ini itu harus dipahami. Saya satu sisi juga mengakui, saya juga paham bahwa sebuah mimpi itu ada sebuah petunjuk ataupun firasat, tapi yang jadi poin utama saya itu jangan terlalu baper dengan mimpi, karena tidak semua mimpi itu ada artinya, ada firasatnya, ada maknanya, itu belum tentu gitu loh. Jadi saya khawatirnya pada saat kita terlalu baper, terlalu terbawa perasaan dengan mimpi, dengan arti sebuah mimpi yang kita alami, itu malah istilah ini sesuatu hal yang belum tentu terjadi, kok kita terlalu baper itu loh. Mimpi kan tidak ada persentase pasti sebuah terkabulnya sebuah mimpi, itu tidak ada persentase, nggak ada istilah 100% terbukti, kan tidak ada, tidak bisa, atau 80% terbukti, itu tidak bisa, tidak ada. Jadi dalam artian di sini yang saya maksud tuh, kita jangan terlalu terbawa perasaan untuk sesuatu hal yang belum tentu terjadi. Itu poin utama yang mau saya sampaikan. Itu. Dan maaf, apalagi ada mungkin sebagian besar teman-teman yang kebetulan itu penggelut spiritual ataupun ya arah-arah metafisika dan sebagainya. Dia kadang-kadang maaf banget bahwa kadang-kala terlalu baper dengan mimpi. Ditemui sama Prabu Siliwangi, contoh. Ditemui sama Sunan Kalijaga, ini contoh, dan sebagainya. Nah, kadang-kadang dia tuh terlalu baper dengan mimpi tersebut dan itu terlalu meyakini buat ini saya ditemui gitu. Padahal kan itu kan belum tentu sesuatu hal yang pas, yang benar. Kadang-kala juga hasil dari apa yang dia pikirkan, yang tersimpan dalam alam bawah sadarnya, tapi yang mungkin dia sendiri sudah melupakan itu muncul dalam sebuah mimpi. Jadi mungkin dulu kita pernah membayangkan Sunan Kalijaga, kita pernah membayangkan Prabu Siliwangi dan sebagainya mungkin. Nah, itu tersimpan dalam alam bawah sadar kita, dan suatu ketika itu bisa muncul dalam mimpi. Jadi dipahami, jadi di sini tidak sedang membantah sebuah mimpi ada firasat, ada sebuah petunjuk. Tapi yang saya maksud itu bagaimana kita bersikap terhadap mimpi. Jangan sampai kita terlalu GR dengan mimpi yang positif. Kita juga jangan sampai menjadi pesimis, takut untuk sebuah mimpi yang negatif. Karena poin utamanya bahwa sebuah mimpi itu tidak ada persentase keakuratan sebuah mimpi menjadi kenyataan, itu belum tentu. Apalagi kayak tadi mungkin kayak bab teman-teman yang pelaku spiritual ataupun dunia-dunia metafisika, kadang-kala sok merasa saya masih keturunan A karena saya pernah ditemui sama beliau. Aduh, cobalah koreksi lagi untuk hal itu. Koreksi lagi. Karena kadang-kala itu tidak pas lah. Saya kemarin belum lama sempat bikin video juga tentang bab mimpi, tapi saya masukkan ke bab hitungan Jawa. Jadi di situ kenapa saya juga upload tentang mimpi menurut versi hitungan Jawa. Saya juga berharap minimal orang tuh juga memahami bahwa mimpi itu juga bisa dihitung. Mimpi itu juga bisa diketahui apakah ini mimpi benar ataupun mimpi hanya bunga tidur dari versi hitungan Jawa. Nah, harapan saya itu tadi bahwa paling tidak sebelum kita terlalu GR, kita paling tidak tuh bisa mengetahui dulu, kita bisa mencari tahu dulu kalau dari versi Jawa, hitungan Jawa itu kira-kira mimpi yang saya alami itu sesuatu hal yang memang berpotensi menjadi sebuah mimpi yang benar atau tidak. Itu saja maksud saya membuat video beberapa waktu yang lalu tentang bab tafsir mimpi. Semoga saja dengan apa yang saya sampaikan ini buat teman-teman tuh bisa menambah pengetahuan, wawasan teman-teman. Jadi intinya sekali lagi, ayolah kita belajar untuk bisa lebih bijaksana untuk menyikapi sesuatu hal yang terjadi di kita. Mimpi memang ada yang suatu petunjuk firasat, tapi juga banyak yang mimpi yang hanya sebatas bunga tidur atau simpanan dalam alam bawah sadar kita yang tanpa kita pernah sadari atau mungkin sudah kita lupakan bahwa kita pernah membayangkan hal tersebut yang kita mimpikan. Jangan terlalu GR pada saat mimpi kita artinya positif.
Tapi juga jangan terlalu pesimis ataupun apalagi menjadikan kita beban kalau mimpi kita sesuatu hal yang artinya negatif. Ujungnya saya sering bilang sama teman, ini juga maaf kalau kesimpulan yang saya sampaikan ini agak sedikit berbeda dengan sahabat-sahabat semua. Saya tuh kadang-kala, ini pendapat saya pribadi, mimpi itu seringkali yang terjadi itu akibat dari respon sebuah mimpi. Jadi yang terjadi itu respon dari sebuah mimpi. Jadi pada saat kita mimpi, terus kita cari tahu atau kita bertanya dengan seorang praktisi atau kita mencari tahu di Google atau di buku tafsir mimpi, contoh arti dari mimpi kita bakal sakit, contoh. Sebenarnya dan kemudian kita sakit itu ya. Nah, sebenarnya yang membuat kita sakit itu bukan mimpinya, tapi respon kita terhadap arti dari sebuah mimpi. Jadi pada saat kita sudah tahu artinya bahwa arti mimpi saya itu sakit, nah itu yang menghantui kita, itu yang masuk dalam alam bawah sadar kita, dan itu yang akhirnya membuat apa yang diartikan dalam mimpi tersebut itu akhirnya nyata. Jadi hati-hati dengan mimpi. Semoga dipahami apa yang saya sampaikan, dan semoga saja bisa menjadi tambahan informasi, referensi, ataupun mungkin solusi buat Anda semua. Mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan ini ada kekeliruan, ada kesalahan, dan mungkin berbeda pandangan dengan Anda semua. Saya minta maaf, saya juga manusia biasa yang masih banyak butuh pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.